Halo, perkenalkan nama saya Regino Davian Haidar dari kelas T4201. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS Statis nomor 4. Jadi di soal UAS Statis nomor 4 ini pada intinya dia ingin menguji data terlampir menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Sebelum mengerjakan kita harus mengetahui hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis untuk H0 yaitu tidak ada pengaruh dari metode pembelajaran terhadap kelompok siswa. H0 ini didapatkan dari soal. Lalu H1 terdapat pengaruh dari metode pembelajaran terhadap kelompok siswa. H0 dan H1 ini bertolak belakang. Lanjut, statistik uji. Nah, ini merupakan data terlampir yang ada di soal. Lalu kita bisa urutkan berdasarkan ranking terkecil sampai yang terbesar. Dengan hasil seperti ini. Contohnya itu yaitu 61. Dia kan yang paling kecil di antara data-data yang lain, makanya kita beri nilai 1. Lalu ada 66 yang paling kecil kedua dari yang lain, kita beri ranking 2 dan seterusnya. Lalu setelah semua nilai dapat di ranking, kita totalkan per metode. Dengan metode 1 totalnya 90, metode 2 totalnya 40, metode 3 totalnya 80. Lalu setelah itu kita bisa masukkan ke dalam rumus Kruskal-Wallis, yaitu sebagai berikut rumusnya. H sama dengan 12 N per N plus 1 per sigma A per I sama dengan 1 R1 kuadrat atau RI kuadrat per NI dikurang 3 N plus 1. Lalu kita masukkan angka-angkanya. 12, 20 dari banyak data yang kita pakai, 20 plus 1, 90 dari metode 1 dikuadratkan per 6, 6 dari banyak data dari metode 1. Begitu juga dengan 40 kuadrat per 8, begitu juga dengan 80 kuadrat per 6. Dikurang 3, 20 plus 1 dengan hasil 11,127. Lalu tahap selanjutnya kita bisa menentukan daerah kritis. Tadi kan kita taraf nyatanya 5% ya, atau bisa didesimalkan 0,05. Lalu kita juga bisa mencari DF, yaitu dengan rumus K kurang 1. K itu apa? K itu seperti banyak metode yang kita pakai. Metodenya kan tadi ada 3 tuh, 3 metode. Nah, 3 kurang 1 sama dengan 2. Terus kita bisa mencari nilai daerah kritisnya, yaitu di 0,05, terus si V-nya 2, dapat 5,991. Lalu kita bisa menentukan kalau misalnya tolakan 0 terjadi jika KW atau nilai Kruskal-Wallis lebih besar sama dengan 5,991 dan sebaliknya. Yang terakhir kesimpulan, karena nilai KW atau Kruskal-Wallis yang kita dapat pada hasil proses hitungan sebelumnya adalah 11,127 lebih besar sama dengan 5,991, maka sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu pernyataan sebelumnya itu tolakan 0. Oleh karena itu kita ini juga sama tolakan 0, maka kesimpulannya adalah pada taraf nyata 5% ini cukup bukti untuk membuktikan bahwa adanya pengaruh dari metode pembelajaran terhadap kelompok siswa. Oke, mungkin sekian yang saya dapat jelaskan, mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.